Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingganya kita masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam untuk beribadah dan beraktivitas seperti biasa tanpa adanya kendala yang berarti. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum pemaparan resum saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Ahmad Zagizen yang berasal dari Kabupaten Situbondo. Saya merupakan salah satu mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Saya tergabung di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dan bertempat di Mabna Al-Ghazali. Maksud dan tujuan berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan kembali 2 materi di hari pertama dan 4 materi di hari kedua dalam PBAK UIN Malang yang telah saya resum dan rangkum sedemikian rupa agar teman-teman mengerti dan memahaminya. Memasuki pemaparan resum yang pertama, saya ingin menyampaikan materi pertama di hari pertama yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Malang yang menyampaikan materi tentang wawasan bidang akademik. Di awal beliau menyampaikan selamat kepada semua mahasiswa baru UIN Malang dengan total jumlah keseluruhan yaitu 3.751 orang dan 78.430 orang yang berminat masuk UIN Malang. Terdapat 5 jalur pilihan yang telah dilewati oleh para mahasiswa baru UIN Malang, yaitu SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, serta Mandiri, Tulis, dan Prestasi. Selanjutnya, beliau menyampaikan tentang 7 fakultas yang terdapat di UIN Malang, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di UIN Malang juga terdapat pasca sarjana dengan 15 program studi. Jadi, total keseluruhan program studi di UIN Malang baik jenjang S1, S2 maupun S3 yaitu 43 program studi. Beliau juga menyampaikan bahwa UIN Malang berada pada tahap International Recognition dan International Reputation dengan program-program yang mendukung upaya internasionalisasi universitas yang selalu mendapat dukungan. Kampus UIN Malang juga memiliki kelebihan dengan cara menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki integrasi keilmuan yang memadukan sains dan Islam, serta integrasi kelembagaan yang memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Kemudian beliau menyampaikan bahwa UIN Malang memiliki 4 pilar utama yang dibentuk di Ma'had Al-Jami'ah, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Di UIN Malang juga terdapat pusat pengembangan bahasa asing, rumah tahfidz Al-Quran, rumah moderasi beragama, perpustakaan penunjang pembelajaran, serta sarana dan prasarana lainnya. Selanjutnya adalah dalam bidang akademik yang harus dilalui oleh semua mahasiswa UIN Malang, yaitu minimal 8 semester pembelajaran dengan 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan beberapa ujian akademik yang harus dilalui. Di UIN Malang juga terdapat ciri khas mata kuliah, yaitu pengembangan kepribadian yang meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Juga terdapat mata kuliah fakultas dan rumpun mata kuliah program studi. Terakhir, beliau berharap mahasiswa UIN Malang memiliki wawasan serta prestasi akademik, pengalaman organisasi, keterampilan, kecakapan, dan memimpin organisasi. Untuk penjelasan materi kedua PBAK hari pertama, saya ingin menyampaikan materi keempat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan yang menyampaikan materi tentang wawasan bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Di awal, beliau menyampaikan kepada kita para mahasiswa baru UIN Malang untuk bersyukur karena dari sekian banyak peminat yang ingin masuk UIN Malang,
kalianlah yang lolos dan terpilih. Maka dari itu kita patut bangga dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya, beliau memaparkan tentang sasaran strategis Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan UIN Malang adalah penguatan dan peningkatan kerjasama antara institusi perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan sosial kemasyarakatan. Terkait hal tersebut, UIN Malang masuk ke dalam 10 besar perguruan tinggi berreputasi internasional. Kemudian, UIN Malang menjalin kerjasama dengan industri besar atau perusahaan multinasional dan multilateral, perguruan tinggi lain, lembaga perankingan, serta BUMN dan BUMD, serta masih banyak yang lainnya. Kemudian UIN Malang juga memiliki rencana pengembangan kelembagaan dengan membuka program studi baru S1, yaitu teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik kimia, agroteknologi, statistika, ilmu komputer, dan sistem informasi. Serta pada S2 akan dikembangkan manajemen teknologi, matematika, dan arsitektur. Kemudian di jenjang S3 dikembangkan program studi informatika dan biologi. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kita berkesempatan akan difasilitasi untuk mengirimkan mahasiswa dan dosen di beberapa perguruan tinggi luar negeri untuk pendidikan lanjutan serta mengajar. Selain itu juga kita memfasilitasi orang asing terlibat belajar dan mengajar di UIN Malang. Terakhir, beliau berharap kepada kita, para mahasiswa UIN Malang, semoga kalian akan menikmati jalinan kerjasama dengan instansi maupun perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Serta beliau berdoa semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semoga kita semua dapat bertemu secara langsung di kampus UIN Malang secara offline. Selanjutnya beralih ke hari kedua. Pada pemaparan materi ketiga ini saya ingin menyampaikan materi pertama pada PBAK Universitas yang disampaikan oleh Farhan Adib Rosadi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi selaku Presiden Mahasiswa UIN Malang, serta M. Adib Fanani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam selaku Ketua Senat Mahasiswa UIN Malang yang menyampaikan materi tentang lingkup kerja Ketua Dema dan Sema UIN Malang. Diawali oleh pembicara pertama dari organisasi Dema, beliau menyampaikan tentang penjelasan mengenai Dema, yaitu merupakan organisasi mitra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun level universitas. Dema memiliki turunan yaitu Dema Universitas dan Fakultas, serta juga ada himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian, fungsi dari Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, serta sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan tugas dari Dema adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Sema Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di Dema juga terdapat beberapa kementerian yang bertugas untuk membantu, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian penyampaian ditutup dengan penjelasan struktur organisasi Dema. Kemudian yang kedua, penyampaian dari organisasi Sema. Sema adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan HMJ. Fungsi dari Sema adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Lalu, tugas dari Sema adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi mahasiswa UIN Malang serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema U, dan menjadi mitra kerja Dema U dalam melaksanakan organisasi kemahasiswaan. Kemudian dalam pemaparan materi keempat yang akan saya sampaikan, yaitu materi kedua di hari kedua PBAK Universitas yang disampaikan oleh seluruh ketua umum atau yang mewakili dari unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yang menyampaikan materi tentang
profil, spesifikasi, organisasi UKM, kriteria anggota, dan pendaftaran anggota baru UKM UIN Malang. Pertama, diawali oleh UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa yang bergerak di bidang kemiliteran. Kedua, UKM Pramuka yang bergerak di bidang kepramukaan. Ketiga, UKM KSR PMI atau Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. Keempat, UKM PSM GGB atau Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana yang bergerak di bidang tarik suara. Kelima, UKM Seni Religius yang bergerak di bidang kesenian religius. Keenam, UKM Teater K2 atau Teater Komedi Kontemporer yang bergerak di bidang teater. Ketujuh, UKM Mapala Tursina atau Mahasiswa Pecinta Alam Tursina yang bergerak di bidang kepecinta alaman. Kedelapan, UKM Unior UIN Malang atau Unit Olahraga UIN Malang yang bergerak di bidang keolahragaan. Kesembilan, UKM Kopma PB atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan yang bergerak di bidang perkoperasian. Kesepuluh, UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3 yang bergerak di bidang musik dan event organizer. Yang ke-11, UKM Taekwondo yang bergerak di bidang seni bela diri Taekwondo. Ke-12, UKM Jepret Klub Fotografi yang bergerak di bidang fotografi. Ke-13, UKM Simfoni FM yang bergerak di bidang penyiaran radio. Ke-14, UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa yang bergerak di bidang kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. Ke-15, UKM UAP Minovasi atau Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi yang bergerak di bidang jurnalistik, dokumentasi, dan karikatur. Beralih ke penyampaian materi kelima, saya ingin menyampaikan materi ketiga di hari kedua PBHK Universitas yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, selaku anggota DPR RI yang menyampaikan materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Beliau menyampaikan di awal tentang pengalaman beliau sewaktu menempuh pendidikan di UIN Malang dan pengalaman karirnya hingga saat ini. Setelah itu, beliau berharap lulusan UIN Malang menjadi manusia sukses yang dapat menguasai IT dengan ilmu pengetahuan agamanya yang hebat serta pengetahuan umumnya yang tak tertandingi di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan nama wali atau ulama yang digunakan, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau memaparkan tentang melandainya grafik penyebaran COVID-19 beserta cara untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, yaitu yang pertama mempercepat vaksinasi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kemudian beliau menjelaskan tentang banyak sekali dampak negatif dari COVID-19 khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Beliau juga mengajak UIN Malang untuk menggelorakan kolaborasi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, beliau memaparkan tentang 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian penjelasan peran dan peluang UNPTKN yaitu pengembangan teknologi kolaborasi dengan sektor industri menjadi kekuatan sosio-teknopreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif. Dan terakhir, beliau berharap mahasiswa UIN Malang menjadi generasi yang unggul dalam keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, serta peduli sosial. Yang terakhir yaitu materi ke-6 yang ingin saya sampaikan, saya akan menyampaikan materi keempat di hari kedua PBHK Universitas yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Basri MA PhD selaku dosen UIN Malang yang menyampaikan materi tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Pada penyampaian materi awal, beliau menyampaikan tentang fenomena menyedihkan yaitu kita susah membedakan antara berislam dan berarab, yang contohnya dapat dilihat di sekitar kita, termasuk mahasiswa. Kemudian beliau menjelaskan tentang fenomena lain, yaitu pelabelan Islam dan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang definisi dari tema utama yang dibawakan, yaitu pengertian moderasi dalam Islam. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global yang dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Di akhir, beliau berpesan kepada para mahasiswa supaya
memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi, mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi, serta memiliki kecerdasan akademik yang religius dan berkarakter kebinekaan. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya resum dan rangkum pada para pemateri PBHK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Apabila ada kesalahan dari hasil resum yang saya rangkum kurang lengkap dan tidak jelas, serta cara penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman baik kata maupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.